Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dengan NIM 23 2020 388 610 8058 yang akan mengeksplorasi beberapa artikel terkait dengan pengaplikasian mobile learning dalam pembelajaran guna untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah Praktek Teknologi dan Media Pembelajaran PAI. Saya Nur Fatimah akan mengeksplorasi beberapa jurnal terkait dengan mobile learning. Yang pertama, pengembangan media pembelajaran karakter jujur dan adil, integrasi Islam dan budaya lokal berbasis mobile learning. Di mana studi ini menekankan bahwa dalam konteks pendidikan agama Islam, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif sangat penting untuk menarik minat dan menginspirasi peserta didik. Adapun kelebihan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini mengusulkan metode pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi mobile yang dapat menarik minat peserta didik dan membuat pembelajaran lebih interaktif. Dengan mengintegrasikan nilai Islam ke dalam budaya lokal, pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik, sehingga mereka lebih mudah memahami dan menerapkan menerapkan konsep yang diajarkan, di mana konten multimedia tersebut menyajikan narasi tentang kisah seperti kisah kejujuran Datuk Sope yang ke-9 dan La Pagala Nenek Malomo yang memberikan teladan moral dari kisah-kisah tersebut, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kemudian, pembelajaran berbasis mobile memungkinkan siswa untuk mengakses materi kapan saja dan di mana saja, mendukung proses belajar yang fleksibel. Kemudian peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran secara online yang memungkinkan mereka untuk belajar secara mandiri atau kelompok. Di samping itu, terdapat juga kekurangan yang dapat meliputi penggunaan media berbasis mobile dapat menjadi kendala bagi peserta didik yang tidak memiliki akses ke perangkat smartphone atau koneksi internet yang memadai. Meskipun media baru telah divalidasi, implementasi di lapangan mungkin menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan bagi pendidik dalam menggunakan teknologi tersebut. Dan meskipun media telah divalidasi, kualitas konten yang disajikan dalam media mobile harus terus dievaluasi dan diperbarui agar tetap relevan dan menarik bagi peserta didik. Kemudian jurnal yang kedua yaitu peningkatan motivasi belajar dan pengetahuan peserta didik. Penerapan mobile learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini mengeksplorasi dampak pembelajaran mobile terhadap peningkatan motivasi dan pengetahuan siswa di sekolah menengah kejuruan negeri di Samarinda. Dengan latar belakang revolusi industri 4.0, studi ini menyoroti bagaimana pembelajaran mobile dapat secara efektif mengubah metode pendidikan tradisional. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya efek positif yang signifikan terhadap motivasi belajar dan peningkatan pengetahuan di kalangan pelajar. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu aplikasi mobile learning dalam penelitian ini adalah dan learning yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh metode pembelajaran konvensional.
Selain itu, penelitian ini sejalan dengan perkembangan pendidikan 4.0 yang memungkinkan pentingnya teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga relevan dengan kebutuhan zaman dan memiliki konten yang interaktif seperti kuis dan video. Adapun kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak mencakup pandangan atau pengalaman guru dalam menerapkan mobile learning, yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang tantangan dan keberhasilan dalam penggunaan teknologi. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penelitian mungkin tidak mempertimbangkan masalah aksesibilitas teknologi di kalangan peserta didik seperti keterbatasan perangkat atau koneksi internet yang dapat memengaruhi hasil. Dan penelitian ini belum membahas perbandingan yang cukup antara mobile learning dan metode pembelajaran lain seperti pembelajaran konvensional atau learning, untuk memberikan konteks yang lebih luas tentang efektivitas mobile learning. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yaitu mobile learning berbasis APP sebagai inovasi media pendidikan untuk digital natives dalam perspektif Islam. Artikel ini mengkaji tentang inovasi media pendidikan melalui mobile learning berbasis APP yang menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, terutama bagi generasi digital natives yang lahir di era digital. Aplikasi yang dikembangkan dapat mencakup berbagai jenis konten seperti permainan, iklan, pendidikan yang dapat diakses di perangkat Android, iOS, atau Windows. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu temuan penelitian menunjukkan bahwasanya mobile learning berkontribusi pada pergeseran paradigma pembelajaran dari model teacher-centered menjadi student-centered. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan generasi digital. Kemudian, penggunaan aplikasi yang dikembangkan melalui APP menyediakan berbagai pilihan untuk mengembangkan konten, termasuk permainan, kuis, dan materi pendidikan yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk belajar ketika menggunakan media yang interaktif dan menarik. Kurang dalam penelitian ini, yang pertama, penggunaan mobile learning dapat menyebabkan ketergantungan pada perangkat teknologi yang mungkin tidak selalu tersedia bagi semua peserta didik. Kedua, meskipun APP memudahkan pembuatan aplikasi, pengembang konten yang berkualitas dan relevan tetap memerlukan waktu dan usaha dari pendidik, seperti kualitas konten, relevansi materi, desain pembelajaran, dan pengembangan keterampilan, serta umpan balik dan evaluasi. Penelitian ini telah memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan aplikasi Android berbasis APP, namun mungkin tidak sepenuhnya komprehensif, seperti belum ada penjelasan secara rinci terkait dengan pemberian contoh praktis atau studi kasus yang menunjukkan langkah-langkah tersebut dalam konteks nyata, dan tidak ada pembahasan tentang tantangan yang mungkin dihadapi pengguna selama proses pembuatan aplikasi dan solusi yang dapat diterapkan. Kemudian jurnal yang keempat yaitu pengembangan aplikasi mobile learning berbasis Android sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi iman kepada Allah untuk peserta didik kelas 10 IPA 3 SMA Negeri 1 Gomulon tahun pelajaran 2018-2019. Artikel ini mengeksplorasi tentang pengembangan aplikasi mobile learning berbasis Android sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa kelas 10. Penelitian ini mengikuti prosedur pengembangan yang disederhanakan dari Word dan Google
melibatkan validasi oleh ahli media dan materi, serta uji coba di lapangan. Adapun kelebihan dalam artikel ini yaitu yang pertama, aplikasi ini memperkenalkan pendekatan inovatif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan memanfaatkan teknologi mobile learning yang semakin populer di kalangan pelajar. Kedua, memberikan peserta didik kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan mandiri. Ketiga, menyediakan fitur-fitur interaktif seperti kuis pada menu uji kompetensi dan tahukah kamu. Aplikasi ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi dan menguji pemahaman mereka secara langsung, sedangkan menu tambahan menyediakan informasi lebih lanjut yang membantu memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Penelitian ini melibatkan validasi dari ahli media dan materi, serta uji coba di lapangan yang menunjukkan bahwa aplikasi ini layak dengan digunakan berdasarkan penilaian yang baik dari pengguna. Sementara itu kekurangan dalam penelitian ini yang pertama, penggunaan aplikasi ini memerlukan perangkat Android atau laptop yang mungkin tidak dimiliki oleh semua peserta didik, sehingga dapat menciptakan kesenjangan dalam aksesibilitas. Kedua, penelitian ini tidak melaksanakan tahap penyebaran aplikasi secara luas karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Kemudian yang ketiga yaitu uji coba hanya dilakukan pada sekelompok kecil peserta didik, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk populasi yang lebih besar. Kemudian untuk jurnal yang kelima yaitu mobile learning berbasis HTML5 dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Artikel ini mengeksplorasi penerapan mobile learning berbasis HTML5 dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan fokus pada materi tahara. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi ini sangat membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi tahara. Adapun kelebihan penelitian lainnya yaitu temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan mobile learning berbasis HTML5 secara signifikan meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang dapat menjadi bukti efektivitas metode ini dalam pendidikan. Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan mobile learning. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu penelitian ini juga mencatat bahwa penerapan mobile learning mengubah dinamika pembelajaran dari yang berpusat pada dosen menjadi lebih berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa menjadi lebih aktif, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kelebihan yang selanjutnya yaitu temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mobile learning berbasis HTML5 berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif dan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, mendorong motivasi dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan mobile learning, mahasiswa dapat lebih memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan teori belajar yang menyatakan bahwa pengalaman langsung dan interaksi dengan materi dapat meningkatkan pemahaman. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tanggapan mahasiswa terhadap penggunaan mobile learning dan hasil belajar mereka.
dengan persamaan regresi yang menunjukkan bahwa tanggapan positif berkontribusi pada peningkatan hasil belajar. Kemudian kekurangan atau celah dalam penelitian ini ditemukan bahwa penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar seperti dukungan dari keluarga, lingkungan belajar, atau kondisi sosial ekonomi mahasiswa. Kekurangannya yang kedua yaitu penelitian ini belum menjangkau bagaimana mobile learning berbasis HTML5 dapat diintegrasikan dengan kurikulum yang ada dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pengembangan kurikulum di masa depan. Kemudian, meskipun penelitian ini berfokus pada satu metode pembelajaran, yaitu mobile learning berbasis HTML5, ada baiknya untuk menyisipkan sedikit pembahasan tentang bagaimana metode ini dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional atau pembelajaran lainnya seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran kolaboratif. Di mana perbandingan ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian temuan kekurangan dalam penelitian ini yang terakhir yaitu aspek tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan mobile learning baik dari sisi mahasiswa seperti keterbatasan akses teknologi dan kurangnya keterampilan digital maupun dari sisi institusi seperti infrastruktur yang tidak memadai mungkin belum dieksplorasi. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.